Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawa Putri Widya. Di sini saya dari kelompok 5 di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Dipersilakan untuk Kak Naila Putri untuk share screen dan menyampaikan materinya kepada teman-teman. Baik, izin share screen ya teman-teman. Ya. Udah muncul belum? Sudah. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan tentang implementasi karakter yang berkeadilan. Implementasi karakter yang berkeadilan adalah proses menerapkan nilai-nilai keadilan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Ini termasuk perlakuan adil terhadap semua orang, menghargai perbedaan, dan memastikan hak-hak setiap individu dipenuhi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang setara, di mana setiap orang merasa dihargai dan dimiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya, latar belakang. Ketidakadilan seringkali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan masyarakat. Isu ini muncul karena adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti perempuan, minoritas, atau individu dengan latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Misalnya dalam dunia pendidikan, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu sering mengalami kesulitan akses terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang mampu. Ketidakadilan ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih dalam dan menciptakan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya penerapan karakter berkeadilan untuk mengurangi permasalahan yang ada. Selanjutnya, contoh penerapan karakter berkeadilan. Yang pertama, berperilaku adil kepada siapapun tanpa memandang ras, agama, suku, budaya, atau gender. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang, setara, penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang terakhir, mematuhi hukum dan peraturan. Selanjutnya, pertanyaan pemantik diskusi. Yang pertama, apa dampak yang mungkin timbul jika karakter berkeadilan tidak diterapkan dalam masyarakat? Dampak dari kurangnya karakter berkeadilan dapat sangat besar. Pertama, akan ada peningkatan ketegangan sosial karena kelompok tertentu mungkin merasa diabaikan atau dirugikan. Yang kedua, ini dapat memicu konflik yang berpotensi berbahaya seperti protes atau kerusuhan. Yang ketiga, tanpa keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan hukum bisa menurun yang mengarah lebih banyak pelanggaran hukum. Selain itu, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak adil mungkin akan mengulangi pola perilaku tersebut di masa depan.
Selanjutnya, apa tantangan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan di lingkungan pendidikan? Salah satu tantangan besar adalah adanya variasi dalam pemahaman dan penerimaan nilai-nilai keadilan di antara siswa, guru, dan orang tua. Beberapa mungkin memiliki pandangan berbeda dengan apa yang dianggap adil. Selain itu, kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah juga dapat menjadi hambatan. Ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dapat menciptakan pola pikir yang sulit untuk diubah di dalam kelas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan bagi pendidik agar mereka dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keadilan dengan efektif. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi tindakan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita? Yang pertama, kita bisa memulai dengan meningkatkan kesadaran melalui edukasi dan diskusi tentang isu-isu sosial yang ada. Yang kedua, kita bisa terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas yang mendukung keadilan seperti kampanye anti-diskriminasi. Yang ketiga, penting untuk memberi ruang bagi suara mereka yang terpinggirkan agar mereka dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan solusi. Selain itu, mendorong mahasiswa untuk menjadi advokat atau relawan di organisasi yang berfokus pada keadilan sosial juga sangat efektif. Selanjutnya, akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapatkan solusi. Yang pertama, konflik sosial. Ketidakadilan seringkali menyebabkan ketegangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Jika situasi ini dibiarkan, konflik bisa meningkat bahkan mencapai tingkat kekerasan. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Ketika masyarakat merasa bahwa institusi seperti pemerintah, sekolah, atau organisasi sosial tidak adil, hal ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan. Ini berpotensi mengganggu stabilitas dan kerjasama di tingkat masyarakat. Yang ketiga, ketidakpuasan yang meluas. Ketidakpuasan yang meluas terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa acuh tak acuh atau bahkan berperilaku kasar. Akibatnya, situasi ini bisa menciptakan siklus yang merugikan semua orang yang terlibat. Selanjutnya, tawaran solusi dari mahasiswa. Yang pertama, mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Yang kedua, mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan seperti program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi terhadap masalah keadilan. Yang keempat, mengadakan ruang dialog untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain sehingga saling menghargai perbedaan. Selanjutnya, kesimpulannya, penerapan karakter berkeadilan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Jika kita menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengurangi ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Selain itu juga membantu membangun kepercayaan antara individu dan kelompok. Sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab untuk mempromosikan dan mengamalkan prinsip keadilan di setiap aspek kehidupan. Makasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih kebingungan pada materinya. Di sini saya ingin bertanya, apa tantangan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan di lingkungan pendidikan? Apakah pertanyaan saya sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Jangan lupa ditulis di kolom chat ya. Baik,
Selanjutnya dipersilakan untuk Hesti Oktaviana untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya untuk Naila, bagaimana ketidakadilan dalam pendidikan dalam mempengaruhi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya dipersilakan untuk Winda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu apa yang kamu ketahui tentang karakter berkeadilan? Lalu bagaimana karakter ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah? Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk menuliskannya di kolom chat ya. Izin menjawab pertanyaan dari Zalwa. Tantangan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan di lingkungan pendidikan itu yang pertama, perbedaan akses sumber daya. Misalnya di sekolah sering memiliki lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan sekolah dari daerah pedesaan yang menciptakan ketidakadilan dalam kualitas pendidikan yang diterima siswa.
Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pelatihan. Banyak pendidik yang mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai tentang keadilan sosial dan bagaimana menerapkannya dalam pengajaran. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang tidak mendukung nilai-nilai keadilan seperti kemiskinan atau kekerasan dapat mempengaruhi sikap siswa dan guru terhadap keadilan. Apakah sudah bisa diterima, Kak Zalwa? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Naila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Hesti. Pengaruh ketidakadilan dalam pendidikan terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang pertama, rendahnya motivasi dan kepercayaan diri. Ketidakadilan yang mereka alami dapat menyebabkan rendahnya motivasi untuk belajar dan kepercayaan diri yang rendah karena mereka merasa tidak setara dengan teman-temannya. Kedua, anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali tidak memiliki akses ke sekolah yang berkualitas yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Yang ketiga, dampak psikologis. Anak-anak yang mengalami ketidakadilan dalam mengalami stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Terus yang terakhir, ketidakadilan dalam pendidikan dapat memperkuat siklus kemiskinan di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Apakah sudah bisa diterima, Kak Hesti? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Winda. Karakter beradilan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter berkeadilan mencakup sikap dan perilaku yang menghargai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Individu dengan karakter ini berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan menghormati perbedaan. Penerapan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghargai perbedaan. Mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan di antara mereka dan memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang unik. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan sosial. Mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mempromosikan keadilan seperti program pengabdian masyarakat. Yang ketiga, diskusi terbuka. Mengadakan diskusi tentang isu-isu keadilan sosial dalam kelas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa. Yang selanjutnya, penerapan di lingkungan rumah. Yang pertama, memberikan teladan. Orang tua harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai keadilan seperti berbagi dan menghormati orang lain. Yang kedua, diskusi keluarga. Mengadakan diskusi tentang pentingnya keadilan dan bagaimana setiap anggota keluarga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang adil. Yang terakhir, mengajarkan empati. Mengajarkan anak-anak untuk memahami perasaan orang lain dan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain. Apakah sudah terjawab, Kak Winda? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman.
bisa raise hand lalu menyampaikan sanggahannya? Saya kira tidak ada. Langsung saja saya tutup. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.